Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum perbankan dan perkreditan. Salah satu aspek yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah di bidang perkreditan. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwasanya bank adalah suatu lembaga yang mana mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk kredit, serta ikut di dalam lalu lintas pembayaran. Di dalam menyalurkan kredit ke tengah masyarakat, bank ini harus memenuhi beberapa aspek-aspek untuk menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap usaha dari bank tersebut. Sampai hari ini, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat paling bawah, masyarakat menengah, sampai masyarakat yang paling atas, itu tidak terlepas dari yang namanya kredit. Kredit ini merupakan suatu pinjaman yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak perbankan, yang mana nanti pembayarannya ini dilakukan sesuai dengan perjanjian, disertai dengan bunga. Sampai hari ini di negara kita belum memiliki undang-undang kredit. Oleh karena itu, di dalam lapangan banyak terjadi permasalahan-permasalahan ketidakpastian hukum di dalam penyelesaian sengketa kredit. Dilihat dari sejarahnya, kredit ini tidak berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Inggris, yang mana di dalam bahasa Inggris ini diawali oleh huruf C atau disebut dengan kredit. Sedangkan dilihat dari asal mula katanya juga, kata kredit ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah sreder, yang mana sreder ini artinya adalah kepercayaan. Jadi berbicara tentang kredit ini adalah berbicara tentang kepercayaan. Ketika suatu bank telah memberikan kreditnya kepada masyarakat atau kepada suatu pihak, berarti bank itu percaya terhadap pihak tersebut. Maka harus dijaga kepercayaan tersebut dengan cara melakukan pembayaran yang disertai dengan bunga berdasarkan perjanjian yang telah diperjanjikan pada saat membuat perjanjian kredit tersebut. Dasar hukum dari perjanjian kredit yang ada di negara kita ini didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perbankan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di dalam undang-undang tentang perbankan, di sana disebutkan pengertian dari kredit, yang mana pengertian dari kredit ini ada di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini terdapat makna atau pengertian dari kredit tersebut. Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sampai hari ini tidak ada istilah dari perjanjian kredit. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sana hanya disebutkan mengenai perjanjian pinjam meminjam, yang mana esensi dari perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit ini memiliki dua hal yang sangat berbeda. Untuk pembahasan itu nanti akan diserahkan kepada video-video selanjutnya. Kemudian yang menjadi permasalahan sampai hari ini di negara kita adalah walaupun kredit itu melembaga di dalam kehidupan masyarakat, tetapi sampai hari ini pengaturan-pengaturan mengenai kredit ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang OJK, beserta aturan-aturan turunannya yang mengatur mengenai kredit tersebut. Maka sampai hari ini banyak terjadi ketidakpastian hukum di dalam penyelesaian sengketa kredit yang ada di tengah masyarakat. Kemudian untuk masalah kredit ini juga sangat diperlukan yang namanya jaminan. Dan jaminan pun sampai hari ini masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan untuk jaminan kredit.
Apabila dengan mengajukan kredit jaminannya dengan benda tidak bergerak, itu nanti diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kalau dia benda bergerak, yang mana penguasaan objek jaminannya ini berada di tangan debitur, itu nanti diatur di dalam Undang-Undang Fidusia. Sedangkan apabila jaminannya ini objeknya dikuasai oleh kreditur, itu nanti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pegadaian. Jadi inilah permasalahan yang sampai hari ini yang menyelimuti penegakan hukum di bidang kredit yang ada di tengah masyarakat. Sebab sampai hari ini negara kita tidak memiliki undang-undang yang mengatur tentang kredit, mulai dari awal, proses, perjanjian, bahkan mengenai bagaimana pola eksekusi terhadap jaminan kredit tersebut. Selanjutnya, di dalam memberikan kredit, bank ini harus menjalankan prinsip kehati-hatian agar kredit yang diberikan kepada masyarakat ini bisa dikembalikan lagi oleh masyarakat sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan. Mengenai pemberian kredit ini harus dilandasi dengan azas kehati-hatian. Ini diatur di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ini bunyi pasal 8 angka ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dari bunyi pasal tersebut ini mengisyaratkan bahwasanya bank ini harus memiliki keyakinan yang mendalam serta berdasarkan analisis yang sangat ketat untuk bisa memberikan kreditnya kepada masyarakat. Sebab uang yang dikelola oleh bank ini bukanlah uang bank, tetapi ini adalah uang masyarakat. Ketika masyarakat meletakkan uangnya di bank, berarti masyarakat percaya akan bank tersebut. Maka bank juga harus menjaga kepercayaan dari masyarakat, yakni dengan mengelola uang masyarakat tadi dengan cara yang profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jikalau kepercayaan masyarakat terhadap bank ini rusak, maka ini akan mengganggu kegiatan perekonomian yang ada. Sebab pada beberapa pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwasanya bank ini merupakan darahnya perekonomian sebuah negara. Jika ekonominya bagus, maka banknya bagus. Sebab bank ini merupakan suatu lembaga intermediasi, yakni suatu lembaga yang menghimpun dana bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dana atau surplus kepada orang yang tidak memiliki dana dan membutuhkan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Maka oleh karena itu wajib hukumnya bagi bank ini untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat tadi. Sebab yang dikelola adalah dana masyarakat yang disimpan oleh masyarakat berdasarkan azas kepercayaan. Azas kepercayaannya ini adalah ketika kita meletakkan uang 10 miliar di bank, yang kita pegang itu hanyalah buku tabungan bank. Yang mana buku tabungan bank ini apabila kita samakan dengan uang 10 miliar tadi, maka ini nilainya tidak seimbang. Buku tabungan dengan uang yang 10 miliar tadi. Tetapi karena kita percaya kepada bank, masyarakat memiliki keyakinan yang kuat kepada bank bahwasanya bank akan menyimpan uang tadi dengan baik, maka kita meletakkan uang kita di bank. Sedangkan apabila kita meminjam uang di bank 10 miliar, maka bank itu pasti akan meminta surat-surat yang ada pada kita, seperti surat rumah, surat mobil, atau dalam bentuk jaminan-jaminan yang lainnya. Sebab apabila kita nanti tidak mampu untuk membayar hutang kita kepada bank, maka jaminan itulah yang akan dicairkan oleh bank tadi untuk menutup hutang. Jadi ada dua posisi yang sebenarnya tidak seimbang, tetapi ini diseimbangkan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tadi. Maka pemerintah juga ikut untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yakni dengan mendirikan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan.
Karena filosofi dari didirikannya LPS ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat menyimpan uangnya di bank tersebut. Karena bank ini sangat memerlukan dana dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat menyimpan dananya di bank, maka semakin tinggi pula tingkat peredaran uang yang ada di daerah tersebut. Karena bank ini akan menyalurkan uang tadi dalam bentuk kredit. Di dalam kegiatan perbankan yang dilakukan dalam memberikan kredit ini terkenal dengan prinsip The Five of Credit Analysis, atau yang biasa disingkat dengan prinsip 5C. Yang mana prinsip 5C ini merupakan suatu penjabaran dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank sebelum bank ini memberikan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. C yang pertama itu adalah karakter. Jadi bank sebelum memberikan bantuannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, maka bank ini akan melihat karakter dari calon debitur tersebut. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Kembali lagi dengan pembahasan di awal. Kredit berasal dari kata surrender yang artinya adalah kepercayaan. Sekali saja kepercayaan ini dirusak, maka bank itu tidak akan lagi percaya terhadap orang-orang yang akan mengajukan permohonan kredit di bank tersebut. Jadi watak merupakan hal yang paling utama sekali bagi pihak bank untuk meloloskan apakah calon debitur ini pantas atau tidak pantas untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank tersebut. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita ada mengenal yang namanya BI checking atau daftar hitam bagi orang-orang yang pernah melakukan pengajuan kredit, kemudian kreditnya dikabulkan oleh bank, tetapi di lapangan terdapat permasalahan. Biasanya orang-orang tersebut ini tidak akan dapat lagi untuk mendapatkan fasilitas dari bank-bank yang ada di negara Republik Indonesia. Karena biasanya bank-bank ini memiliki daftar-daftar debitur yang pernah mengalami kredit macet atau kredit bermasalah. Karena bank akan melakukan pertukaran informasi antara bank yang satu dengan bank yang lain. Ketika karakternya rusak, maka bank tidak akan mau lagi memberikan fasilitas kredit terhadap calon debitur tersebut. Ini juga apabila ada seseorang yang ingin mengajukan pinjaman kredit, nanti ada pihak-pihak perbankan, karyawannya atau orang-orang suruhannya, ini akan menanyakan karakteristik terhadap orang-orang terdekat dari calon debitur tersebut. Biasanya dari tetangganya atau dari atasan dari calon debitur tersebut untuk menanyakan apakah si calon debitur ini dulu pernah mengajukan kredit atau pernahkah dia dulu mengajukan kredit tetapi kreditnya ini bermasalah. Ketika namanya sekali rusak di dalam dunia perbankan, maka akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari bank tersebut. Jadi karakter ini ditempatkan di tempat yang paling atas di dalam prinsip 5C tadi. C yang kedua ini adalah capacity. Jadi dilihat kemampuan orang yang akan mengajukan permohonan kredit tadi. Apakah kreditnya ini untuk kredit konsumtif, kredit produktif, atau untuk kegiatan kredit yang lainnya. Contoh, apabila saya mengajukan permohonan kredit 10 miliar untuk membangun kolam lele, tetapi dilihat dari background saya itu tidak pernah melakukan usaha kolam lele. Ditambah lagi saya ini tidak memiliki latar background sebagai petani lele. Maka dilihat dari kapasitas, maka saya tidak layak untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ini yang disebut dengan capacity. C yang ketiga ini adalah kapital atau modal. Jadi biasanya orang yang akan mengajukan kredit ini untuk mengembangkan usahanya. Biasanya ini dilihat ada ndak modal dasar untuk mengembangkan usaha tersebut. Apabila modalnya nol itu dari pinjaman dari bank tersebut, biasanya pihak bank tidak akan mau memberikan terhadap calon debitur tersebut. Kapital ini bisa dilihat dari rekening korannya, bagaimana uang masuk dan uang keluar, apakah seimbang di dalam rekening koran tersebut atau lebih banyak uang keluar dibandingkan dengan uang masuk. Kalau lebih banyak uang keluar dibandingkan dengan uang masuk, maka ini akan mempengaruhi penilaian bank terhadap poin kapital tadi. Kemudian
C yang keempat, ya ini adalah kolateral. Yang mana kolateral ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya adalah jaminan. Yang mana prinsip jaminan ini merupakan prinsip kuno yang sampai hari ini masih dijalankan oleh berbagai macam pihak yang ada di belahan bumi ini. Ketika kita ingin meminjam, maka kita harus memberikan jaminan. Jaminan ini adalah suatu pegangan bagi kreditur apabila suatu hari nanti si debitur ini tidak mampu lagi untuk membayar atau melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Di dalam sistem hukum negara kita, masalah perjanjian ini sudah diatur di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Untuk benda bergerak, ini diatur di dalam Undang-Undang Fidusia, yang mana dalam Undang-Undang Fidusia ini objek jaminannya ini dikuasai oleh debitur. Kemudian untuk benda bergerak, yang mana objek jaminannya ini dikuasai oleh kreditur, ini ada nama lembaganya disebut dengan lembaga pegadaian, yang mana dasar hukumnya masih diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya, ini diatur di dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan. Kemudian ada juga lagi pranata yang terbaru mengenai hukum jaminan ini yang disebut dengan resi gudang. Jadi barang-barang yang kita simpan di gudang ini bisa dijadikan jaminan terhadap perikatan yang kita buat. Sedangkan untuk perikatan umum ini diatur di dalam pasal 1131 KUH Perdata. Segala hak kebendaan yang dimiliki oleh debitur, baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari, ini secara otomatis dijadikan jaminan terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh debitur tersebut. Untuk pembahasan mengenai jaminan ini akan kita bahas dalam edisi yang berbeda karena banyak aspek yang terkait di dalamnya. Sedangkan prinsip 5C yang terakhir ini adalah condition of economy. Jadi di dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan kondisi eksternal. Sebab kondisi eksternal ini sangat mempengaruhi di dalam pemberian kredit. Contoh, apabila di dalam sebuah negara terdapat kerusuhan atau sedang dalam keadaan perang, maka ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Maka bank pasti tidak akan mau memberikan pinjamannya kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Sebab tidak mungkin mengembangkan usaha dalam keadaan perang. Jadi inilah prinsip 5C yang sampai hari ini digunakan oleh lembaga perbankan di dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat. Ini mutlak dan wajib dilakukan karena uang yang dikelola oleh pihak bank ini bukanlah uang bank, tetapi ini adalah uang masyarakat. Masyarakat menyimpan uangnya di bank berdasarkan kepada kepercayaan. Selanjutnya, supaya bank ini tidak dicuri oleh orang dalam, supaya kesehatan bank ini tetap terjaga, maka di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini diatur tentang BMPK. BMPK ini adalah batas maksimum pemberian kredit. Ada di dalam pasal 11 Undang-Undang Perbankan. Jadi bank di dalam memberikan kredit terhadap kelompok-kelompok tertentu itu harus dibatasi jumlahnya. Biasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang berasal dari orang-orang dalam bank tersebut. Karena orang-orang dalam bank dalam mengajukan permohonan pinjaman kredit terhadap bank ini agak lebih sedikit dipermudah karena dia orang dalam. Tetapi supaya tidak ada pencurian dari dalam, supaya tidak ada kerusakan dari dalam, maka diaturlah azas-azas tentang pemberian kredit ini, salah satunya tentang batas maksimum pemberian kredit, yang mana tujuannya adalah untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana yang diperoleh masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitur tertentu. Kemudian untuk mengurangi resiko kemacetan kredit, untuk keamanan dan kesehatan bank, serta untuk menjalankan prinsip kehati-hatian bank. Takutnya kalau saya sebagai komisaris sebuah bank ingin meminjam uang di bank tersebut, direktur tidak akan berani menolak. Sebab saya komisaris dari bank tersebut. Apabila direktur menolak, maka eksistensi dari direktur itu akan saya pertanyakan karena saya adalah komisaris. Dan dengan komisaris tadi saya beritikat baik
bukan, saya bertikat buruk untuk melakukan pinjaman di bank, yang mana pada intinya pinjaman ini tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Perbankan. Jadi apabila ada pihak perbankan yang melakukan ini, memberikan pinjaman terhadap orang dalam tidak sesuai dengan aturan BMPK yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan, maka ini sanksinya pidana. Ada di dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Pelanggaran terhadap BMPK merupakan tindak pidana di bidang perbankan, yakni kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan bank terhadap peraturan yang telah dibuat oleh lembaga perbankan itu sendiri. Sekarang siapa saja pihak-pihak yang tidak boleh mendapatkan fasilitas kredit secara langsung, atau siapa saja pihak-pihak yang harus diberikan pembatasan dalam pemberian kredit? Yang pertama ini adalah sekelompok orang atau sekelompok usaha yang memiliki keterkaitan langsung dengan bank, atau pihak yang terafiliasi dengan bank, atau perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank tersebut. Contoh, ada suatu bank, kemudian bank ini memiliki anak usaha. Contoh, banknya ini memiliki perusahaan asuransi, yang mana saham dari perusahaan asuransi ini berasal dari bank tersebut. Contoh, sekarang kan banyak seperti PT Aksa Mandiri yang merupakan sahamnya ini berasal dari Bank Mandiri. Kemudian ada yang namanya Beringin Life, yang mana PT Beringin Life ini yang bergerak di bidang asuransi, sahamnya ini berasal dari PT Bank BRI. Jadi karena mereka ini merupakan kelompok-kelompok yang terkait dengan bank tersebut, maka hanya boleh mendapatkan pinjaman sebesar 30% dari seluruh modal bank tersebut. Jadi batas maksimalnya adalah 30% dari jumlah seluruh modal bank tersebut. Jadi ini BMPK, batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kelompok-kelompok yang memiliki keterkaitan dengan bank tersebut. Kemudian untuk kelompok-kelompok tertentu seperti pemegang saham, kemudian anggota dewan komisaris dari bank tersebut, anggota direksi dari bank tersebut, termasuk keluarga dari pemegang saham, keluarga dari komisaris, keluarga dari direksi, termasuk pejabat bank lainnya, ini batas maksimumnya adalah 10% dari modal bank yang bersangkutan. Jadi apabila ada keluarga yang bekerja sebagai komisaris bank atau direksi bank, atau keluarga dari komisaris atau direksi atau pemegang saham dari bank tersebut, mereka ini hanya bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank tadi sebesar 10% dari modal bank tersebut. Jadi inilah BMPK, batas maksimum pemberian kredit yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Jadi ada yang 30%, ada yang 10%. Tujuannya adalah supaya orang-orang dalam dari bank tadi bisa bekerja secara profesional dan bisa mengembangkan ekonomi yang ada di tengah masyarakat, sehingga dana masyarakat tadi tidak hanya mengalir kepada sekelompok atau segelintir debitur saja, yang mana debitur-debiturnya ini nanti ditakutkan hanyalah orang dalam. Sebab bank adalah darah ekonominya suatu negara. Bank ini merupakan sebuah lembaga intermediasi, sebagai lembaga yang menghubungkan orang yang memiliki banyak uang dengan orang yang memerlukan uang, dan bank ini harus dijaga eksistensinya bagi kehidupan perekonomian sebuah negara. Jadi kredit adalah usaha atau kegiatan yang tidak pernah lepas dari dunia perbankan, karena perbankan ini adalah lembaga intermediasi, dan keuntungan yang didapatkan dari pihak bank ini adalah selisih dari bunga tabungan dengan bunga kredit. Jadi secara logikanya bunga kredit itu lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan, dan selisih bunga kredit dengan bunga tabungan inilah yang nanti akan menjadi keuntungan dari pihak perbankan tersebut. Semakin banyak orang yang menabung di bank, maka akan semakin banyak juga kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dan semakin banyak kredit maka akan semakin banyak pula selisih antara bunga tabungan dengan bunga kredit
tersebut. Jadi eksistensi dari sebuah bank itu ada pada kepercayaan masyarakat. Demikian saja materi singkat kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.